screen. Jadi, jelas bikin barang itu. Jika bersaing, masalahnya sih kayak saya beli di suatu tempat, apa dulu? Ini apa sih? Telah record lagi. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu awal minggu kali ini dengan tetap yang sama, arsitektur dan organisasi komputer. Adapun pembahasan pada kelompok ini adalah mengenai bus dan perkembangannya. Ada tahu nggak bus itu apa? Bukan bus ini ya, bukan Jakarta ya. Yang tersebut kayak rangkaian Iya, rangkaian dalam bus itu sendiri. Tapi mau menyerupai kayak rangkaian bus. topologi. Ya lagi. Oke. Materi struktur pada sistem komputer pertama adalah element dasar komputer, prosesor, register, kemudian memori, model input, output, interkoneksi antar komponen. Untuk di sini dimana bagian mana yang diproses daripada pakai data, tapi untuk sementara memori. Oke. Itu apa? Iya, selalu daya mata atau dilempar ke prosesor. Kemudian bentuknya apa? Teman-teman ketahui mengenai model input dan output. Kalau untuk input apa aja yang kalian ketahui? Mouse, keyboard, apa? Oh, di sini. Ini keyboard. oh iya itu. Apa itu namanya? Apa namanya di sini juga? Monitor. Kalau untuk outputnya apa? Apa aja? Headset, speaker, projector, monitor, ya. Scanner input, printer output. Nah, ini adalah elemen dasar komputer ya. Ada elemen logic, unit, ALU, control unit atau CU, dan register. Nah, prosesor adalah masuk dalam sini ya. Kemudian modul input output di sini adalah block oriented device, external device. Lalu ada koneksi antar komponen, apa kayak topologinya ya, ada bus, data bus, control bus. Nah, fungsi memori itu adalah tugasnya memproses data dan menyimpan data. Jadi si data itu dipakai untuk diproses, sudah selesai, maka data tersebut disimpan dalam storage. Sebuah sistem operasi memberikan segala layanan yang mengeksploitasi sumber daya yang mana dibutuhkan satu atau lebih proses kepada pengguna. Sistem operasi mengatur komponen-komponen pendukung sistem komputer seperti memori, input output, modul atau input device dan komponen pendukung lainnya. Apa saja yang kita ketahui sistem operasi yang kita ketahui di dunia ini? Apa aja? Windows, kamu? Linux itu itu masuk sistem operasi. Android, Macintosh itu masuk OS ya. Dia perlunya kita memahami bagaimana sistem komputer bekerja untuk mengetahui bagaimana sistem operasi melaksanakan tugasnya, gitu kan? Kemudian skema untuk sistem komputer, nah ini seperti ini ya, skema untuk sistem komputer ya, topologinya base data ya. Ini peralatan si input tadi yang kita sudah sebutkan tadi kan, input device. Kemudian untuk masukan keluaran ya dari sini, nanti di sini ada bahan sistem prosesannya. Kemudian juga terminal utama untuk kemudian ujungnya adalah di transfer kepada peralatan keluaran atau device output. Nah kalau ini prosesor ya, Core i7 itu yang paling tinggi ya. Atau sekarang udah ada yang tinggi lagi guys?
isi kan kalau salah. Udah isi kan? Tahu saya. Terus berapa duit gitu ya? Prosesor, sudah ada input data dan execution. Ini ada control unit ya tadi ya. Di termasuknya ada kayak juga register, output, data flow wave sudah ada dua. Control unitnya ada satu jawaban. Si fungsi prosesor adalah fungsi mengendalikan proses komputer dan melakukan pemrosesan data. Prosesor terdiri dari komponen CPU, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakannya. Kalau kayak value, berfungsi melaksanakan operasi aritmatika dan logika. Apa yang kalian tahu dengan operasi aritmatika dan logika? Yang biner ya? Yes, atau tidak? Kan komputer terdiri dari satu. Register berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan biasa digunakan sebagai tempat operan suatu operasi yang akan dilaksanakan. Nah, contoh mikroprosesor nih, sebenarnya ya, ini kemarin bisa dikit. AMD ini dari dulu ya saingan AMD, tetapi kayak kalian tahu yang lebih buat game AMD ya, Ryzen, Yang buat game, kayaknya kalau Ryzen itu lebih ke multiprosesor, multitasking. Oh, multitasking apa aja ya? Kalau yang buat game, Intel ya, setahu saya. Intel bukannya orang lebih cenderung kalau apalagi kalau main data terus Kalau ini sistem analis data iya, pakai buat AMD kan ada VGA juga kan, jadi apa di semua register lebarnya 2 bit kecuali register segmen CS, DS, CS, RS, MS, dan DS hanya 16 bit register. Register 30 bit dapat digunakan sebagai register 16 bit kecuali di general purpose. Register dapat dibagi menjadi 8 bit AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, dan DH yang berasal dari 12 bit. Register 32 bit diberi kode di depan register dengan misalnya EAX, EBX, ECX, dan EX. Ini adalah register-registernya. Register data berupa general purpose, register, special purpose register. Untuk register alamat ada indeks, unjuk segmen, unjuk stack, penanda. Register kendali dan status, alamat dan buffer, EKR, BR, input output, AR, output BR. Kemudian register eksekusi, instruksi, isi, dan IR. Sedangkan register informasi status berupa sign 0, carry, equal, intro, enable, dan disable, supervisor. Nah, di sini adalah piramida daripada memori. Serial register dia akan menyimpan blok data yang diambil dari NAND cache. Nah, di cache ini menyimpan baris cache yang diambil dari luar cache di sini ya. Dan temporary storage area yang menyimpan baris cache yang diambil dari memori. Lalu RAM sebagai memori menyimpan blok data yang diambil dari hard disk. Nah, ini hard disk ya. Di sini hard disk. Bukan hard sekarang storage ya. Sebutannya storage area. Ada ROM BIOS di dalamnya, ada movable drive, ada net storage, hard drive. Baik, source-nya yang tadi ya, keyboard, mouse, movable media, scaler kamera, remote source, dan ini dialog cepat, tapi mau berbiaya ya kan, ukurannya lebih kecil. Kemudian access time, pengaksesannya register itu 1 milisecond sampai 2 milisecond, ini kemana milisecond ya? Di bawahnya lagi siapa second ya? Ini memori fungsi untuk menyimpan data dan program. Di mana setiap kali prosesor melakukan eksekusi, prosesor harus membaca itu dari memori utama. Jadi prosesor minta dulu sama si memori. Cache memori maksudnya adalah memori berkapasitas terbatas dengan kecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ada di antara memori utama dan register pemproses. Dimana fungsinya adalah agar proses tidak langsung mengacu memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Kemudian pada buffering bagian memori utama yang dialokasikan untuk menampung data yang ditransfer dari data penyimpanan sekunder. Kemudian buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan perangkat penyimpanan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. Ini adalah beberapa flow daripada penggunaan memori. Dan jenis memori, dasar kecepatan dapat register memori diantaranya adalah
Di sini dianggap kecepatan reaksi paling cepat ya, memori dari CPU atau prosesornya ya. Contoh register data itu ada di CPU, register alamat, stack pointer register, memori address register, RAM itu output address register. Untuk yang cache memori di sini berkapasitas terbatas, cepat, tapi dia kecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemproses. Sudah berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Di sini terdapat dua macam cache memori. Kali cache memori terdapat pada internal prosesor. Cache memori jenis ini kecepatan hasilnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada prosesor seperti Pentium 4, Pentium 3, AMD Athlon dan lain-lain. Makin tinggi kapasitas S1 giganya cache memori maka semakin mahal dan kecepatan prosesor. Cache memori terdapat dua prosesor nanti berada pada motherboard. Memori jenis ini masih sangat tinggi itu dia cache. Tahu nggak maksudnya ini ada di mana? Kalau yang di sini asal negara itu lebih mahal Ya apa? lebih mahal aja yang cache memori yang atas. Iya, lebih banyak lagi. Kayak memori itu maksudnya kayak gimana kok? Oh, Kayak gitu kan? Iya, itu yang gitu. Jadi kan kalau apa BIOS itu memori. Itu kan memori. Iya. Kalau yang sampai itu kan menyimpan GP, CMOS kan juga dibandingkan. Tapi pada dasarnya itu dari cache memori yang membuat. Kemudian memori utama, memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program di beberapa yakni ROM dan RAM. Dari basis memori atau biasa disebut juga memori. Ada suatu alat komputer atau perangkat hardware. Si RAM ini adalah salah satu jenis alat penyimpanan data pada komputer atau media elektronik seperti tab layar atau video dalam ini ya. HP, MacBook, netbook yang bersifat sementara. Artinya bila komputer mati maka semua instruksi atau data yang disimpan di RAM ini akan hilang. Jadi fungsi RAM yaitu menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke device. Atau beberapa jenis RAM yang ada besar yakni MPRAM, SRAM, EDRAM, SDRAM, DDR, ya kan? Kan DDR lah ya. SDRAM itu biasanya buat server. RAM, VGA ini apa? VGA semacam VGA-nya gitu kan. Udah ada kalau memori itu ROM. ROM ini suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana diletakkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak ditulis atau diubah di sini ada penggunaan. Jadi kalau Anda pernah nggak ngalamin update BIOS, itu di update firmware kan? Itu maksudnya ROM ganti kita kalau bukan secara baik menggunakan jadi update bukan apa saja gitu. ROM tergolong dalam media penyimpanan sifatnya non-volatile. Kemudian penggunaan dari ROM ini contohnya adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS, Basic Input Output System, yang dibuat oleh si manufacturer-nya ya. BIOS merupakan bagian yang sangat kritis dari suatu sistem operasi yang mana fungsinya memberitahu komputer bagaimana cara akses disk drive. Ketika komputer nyalakan, RAM masih kosong dan instruksi ada dalam register yang digunakan oleh CPU untuk mencari disk drive dan fungsi firmware utama dalam sistem operasi. Komputer lalu memindahkan file tersebut ke dalam RAM dan menjalankannya. Di sini ada 4 macam ROM, jadi ROM, RROM, FROM, dan EPROM di dalam ini ya. Ada pertanyaan nggak mengenai yang sudah kita bahas tadi? Masih Tuhan belum tahu mereka kayak dia kan ada sisi yang lebih mahal juga ya. Itu berarti kan lebih cepat ya. Iya. Itu kan berarti keunggulan lebih banyak dari yang sistem yang sudah. Tapi dia dengan apa size yang sama, tapi dia lebih kecil lebih banyak. Kan kalau sekarang yang saya tahu ya pemain-pemain itu bikin lebih bisa lebih slim ya lebih kecil. Pernah nggak dari BIOS ini kita bisa mengetahui ada hardware yang rusak? Pernah? Pernah saya juga. Apa tuh tidaknya? Paling kalau buka BIOS nih mau ganti ke gimana gitu nggak mintek. Paling gitu doang sih. Terus misalnya ada kan teman-teman tahu nih memorinya rusak. Dia ngeluarin alarm bunyi kan? Oh iya, biasanya gitu. Iya. Ya. Kali bunyi. Iya. Terus dia apalagi yang sekarang yang pabrikan ya mereka sudah menyediakan di BIOS-nya itu buat analisis.
analis kayak hardware rusak yang mana gitu kan, rusak scan gitu. Ketahuan jadi mana yang rusak, mana yang harus diganti. Jadi ketika kita misalnya kita masih ada garansi, kita bisa kalau supportnya kita masih disuruh tuh analis dulu mana yang rusak nanti baru mereka oke ada yang bisa baru mereka intervensi. Itu dalam masa garansi ya. Nah, sekarang memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data program. Ini kayak setelah habis ya, setelah habis apa floppy disk. Tapi masih ada juga sih dipakai. Flash disk, terus ada selain flash disk, ada lagi nggak yang menurut kalian memori sekunder? Bisa apa? Atau juga ya? Apa mini flash disk ya, flash disk ya. Tapi juga bisa nggak sih Pak? Jadi ini sekunder tinggal dicolokin. Bisa aja, tapi bagi pengen data apa sih? Iya. Jadi kan kalau dia masuk di komputer dan data sebagai storage, dia bisa nyarain. Kemudian register memori, PS apa cache memori ya? Register memori adalah jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Dan memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Jadi si register memori hanya ada di prosesor. Contoh yang tadi ya, register data, register alamat, stack pointer, juga register memori, ada register, input ada register dan lain-lain. Kemudian untuk cache memori, ini adalah memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi, yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan sistem proses, mana fungsinya adalah agar proses tidak langsung mengacu pada memori utama, agar kinerja dapat ditingkatkan. Memori ini digunakan untuk menimbangi perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Jika prosesor membutuhkan suatu data, awalnya akan mencari pada cache. Jika data ditemukan, maka prosesor langsung membaca dengan delay yang sangat kecil. Tapi jika data tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya ke dalam. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, jenis cache. Jenis cache memori ada beberapa ya. Sini pertama cache memori dalam data prosesor, cache memori di sini kecepatan akses sangat tinggi dan harganya sangat mahal ya, seiring sejalan dengan tipe prosesornya. Prosesor bergambar seperti sekarang udah di 5 gitu kan. Kalau AMD apa? Ryzen terus ada lagi di atas. Ada produk lokal pun murah ya, Casio ya. Casio jelek di keyboardnya. Oh paling beberapa masuk naiknya kan. Rekomen Pak, tapi untuk ini banyak ditemukan kasus keyboardnya error gitu. Biasa ada ada bom gitu kan. Cache memori terdapat dua prosesor yang aktif berada pada motherboard. Memori sini cuma sangat tinggi meskipun tidak sempat cache memori yang pertama ya. Yang ada pada dalam prosesor. Misal kapasitasnya pasti semakin mahal. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa aneka kapasitas cache memori ya. Ada 256 KB, 12 KB, 1 MB, 2 MB dan lain-lain. Nah, kemudian dari memori akses dan input output, ada program input output driver dari memori akses. Di memori akses merupakan alat atau tools spesial disediakan untuk memungkinkan transfer data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Alasan kenapa sih dari itu diperlukan? Karena pada input dan input driver masih memerlukan keterlibatan CPU ya, sehingga CPU menjadi sibuk. Kemudian transfer data terbatas. Juga input driver input output berasal lebih efisien daripada program input output, namun input driver masih memerlukan intervensi aktif dari prosesor. Jadi masih membutuhkan tenaga dari prosesor bantuan. Kemudian isi pemindahan transfer data dari mikroprosesor, yaitu mikroprosesor memori utama harus sebaliknya. Kemudian register ke port out dan sebaliknya dari port ke register in. Dengan demikian memindahkan data dari memori ke port dilakukan kombinasi untuk move dan out. Sedangkan transfer memindahkan data dari port ke memori dilakukan dengan kombinasi untuk in dan move. Ini adalah gambar dari mekanisme transfer antara port dan memori melalui mikroprosesor. Nah, di sini ada move dan out ya, ini prosesor, memori, output, dan seperti juga memori output mikroprosesor
in dan out. Kalau ini dari memori port, kalau ini dari port memori. Ini mikroprosesor akan mulai port dan port memori. Kita gambar itu antara port dan memori secara langsung. Pada aplikasi tertentu, terutama proses data yang bermasalah besar, misalnya dengan data file dan hadis di memori. Kalian pernah ngerasain itu kan? Pakai itu kayak kemarin itu sampai jadi virus. Tersangka, iya tersangka. Hati itu. Dia kan bentar kan, rusak dulu. Kan dicolok juga tempat saya. Lama nanti. Nanti virus. Dari hadis ke memori itu tidak efisien. Dan data akan menjadi lebih cepat apabila diperolehkan secara langsung dari memori ke port atau sebaliknya atau melalui prosesor. Mekanisme ini disebut direct memory access atau DMA. Fungsi modul daripada DMA adalah dapat menirukan sebagai fungsi prosesor. Dia dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Terus kapan sih DMA itu bekerja? Saat prosesor sedang tidak menggunakan bus yang tadi ada apa teknologi dalamnya itu. Pada saat prosesor dipaksa berhenti saat suspend, siklusnya diikuti oleh DMA seperti cycle stealing. Keunggulan dari DMA adalah performa komputer sistem ditingkatkan dengan transfer data langsung antara memori dan output device dan tidak melibatkan CPU. Dan CPU dijelaskan dan data, maksudnya CPU yang lagi dirumahkan. Dirumahkan dan data jadi lebih cepat, bukan keunggulannya. Jadi bukan karyawan doang yang dijelaskan CPU. Otaknya itu kan tugas kan. Kemudian jangan sampai keunggulan yang dimiliki DMA ada dua kelemahan ya DMA. Di antaranya pada bus mode atas data CPU tidak aktif untuk waktu yang lama. Data register pertama ya. Register adalah alat penyimpanan sementara hasil dari tahapan operasi aritmetik dan logika, di mana yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dari instruksi yang sedang diproses sementara data dari suku lainnya yang menunggu atau postcode ya, menunggu ya untuk diproses pas disimpan di dalam memori utama. Kita register dari dalam CPU. Nah ini adalah tampilan visualisasinya. Dia instruction berikut. Ini register maksud gue ya. Di dalam prosesor dalam sekumpulan register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan kecil kapasitasnya. Cepat tapi kecil gitu. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis dan variasi komputer. Nah, register tersebut termasuk akumulator, indeks register start, pointer, general purpose register, utama pada information pada bentuk apapun. Istilah register saat ini terdapat pada komputer register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan input output terhadap sebuah instruksi yang dirumuskan oleh set instruksi. Di sini ada. Di sini ya posisinya si prosesor ini ya. Kita bisa dalam atau ya. Kemudian macam-macam register. Register lihat pemakaian masih program dapat meriksa isi dan isi tipe ini. Berapa isi disediakan mengisi atau memodifikasi register tipe ini tidak berjenis register data dan register alat. Kemudian register untuk mengendalikan status digunakan untuk mengendalikan operasi pemrosesan kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai. Sebagian dapat diakses dengan instruksi dan instruksi dalam mode kontrol atau dengan sistem operasi. Terdapat 3. Register alamat dan buffer. Dan register eksekusi fungsi dan register informasi status. Klasifikasi register berdasarkan fungsinya ini adalah ini yang memakai masih program yang tadi saya lihat data alamat dan register, register, indeks, segmen pointer, start, nanda, tag. Lalu untuk dari statusnya sudah alamat buffer, instruksi, status, dan lain-lain ya. Jadi output, isi. Kemudian register data menyimpan macam-macam register terlihat. Kita nggak bisa lihat si orang gitu ya kalau misalnya. Di masa terkait program keluar 3D tidak puas menggunakan untuk mereka keluar pada suatu instruksi. Mesin melakukan suatu operasi terhadap data macamnya akumulator, AX, operasi desimal,
kode biner base preferential memori counter itu yang cacat masih apa ini yang matematika ya. Special purpose register digunakan untuk menampung operasi floating point, menampung limpahan operasi jumlah kalian, macamnya menyimpan instruksi pointer dan status register. Ya, register awal isi alamat data di memori utama. Alamat instruksi di memori utama bagian alamat yang digunakan dalam bentuk alamat maka terdiri dari register index, register hidup. Register index adalah pengalamatan dan index merupakan salah satu mode pengalamatan populer terkenal ya. Pengalamatan melibatkan penambahan index nilai dasar memperoleh alamat efektif. Sedangkan register penunjuk di sini pada pengalaman segmen memori dibagi menjadi segmen-segmen. Segmen bisa satu blok memori yang panjangnya dapat bervariasi. Untuk mengacu memori per segmen digunakan pengacuan terhadap segmen dan offset segmen itu. Register menunjuk segmen mencatat alamat dasar masih awal dari segmen mode pengalaman segmen sangat penting dalam manajemen memori. Kemudian register penunjuk stack. Instruksi yang tak perlu alamat karena alamat program tunjuk register penunjuk stack. Operasi dalam stack ini push menyimpan data pada stack dan meletakkan data di puncak stack dan distribusi pop dan mengambil data dari puncak stack. Operasi ini kan menyimpan dan mengambil kayak apa? Upload. Register menanda flag register di ditandai ya. Isi register merupakan hasil operasi dari prosesan. Register berisi kondisi SK prosesan terkait dengan operasi proses dilaksanakan. Register ini tidak dapat dipakai tapi hanya dapat dihindari dari proses sebagai dampak efek operasi yang dilakukan. Kemudian register penanda pada register. Jika prosesor 886 atau 96 menjadi 100 flag 1 bit dan 4 total flag yang dituliskan dalam register 16 bit total flag dari CF di mana sebuah payout terburuk jika hasilnya adalah bit tertinggi nilai 1. PF atau quality flag insert nilai 1 jika instruksi menghasilkan sebuah angka genap atau event parity. AF adalah auxiliary flag digunakan oleh instruksi notatif desimal. Dengan ZF atau zero flag insert nilai 1 jika hasil instruksinya adalah 0. SF side flag insert nilai 1 di men-set atau menyeting ke arah nilai 1 jika hasilnya nilai negatif dan nilai 0 jika positif. Control flag terdiri dari OF atau overflow flag menunjukkan sebuah operasi yang tidak benar yaitu merubah hasil dari 3 bit. Dengan F ada table enable flag jika diset nilai 1 dan melakukan operasi instruksi dan sebaliknya bisa bila bernilai 0 maka instruksi dapat dilakukan. DF register flag mengontrol arah dari operasi string jika DF sama 1 maka register SI dan DI nilai menurun atau decrement. Jika dari 0 maka register dari dan nilai menaik ke decrement. Sedangkan register ini digunakan untuk instruksi MOF, MOSB, MOSSB, CMPS, CMPSB, dan CMPSB. TF reflect ditempatkan dalam single step mode untuk keperluan debug. Lalu macam register kita lihat masih ya ada MAR register digunakan untuk mencatat alamat memori yang diakses atau memory. MBR memori register digunakan untuk menampung data yang dituliskan ke memori alamatnya ditunjuk oleh MAR. Input output air register digunakan untuk menampung data yang berisi port untuk dapat ditunjuk oleh input output. Ini buffer register digunakan untuk menampung data yang berisi port yang alamatnya ditunjukkan untuk output. Register untuk eksekusi instruksi terdiri dari PC. Jadi ini kan ini udah ditunjuk itu sih input output dia misalnya mau ambil berapa mana portnya atau outputnya kan. Jadi ada proses ini. Kalau misalnya apa input dia menunjukkan ambil dari mana aja. Iya. Nah, register untuk eksekusi instruksi terdiri dari PC komputer mencatat alamat memori di mana instruksi terdapat di dalamnya akan eksekusi berikutnya yang harus dijalankan. IR adalah instruksi register menampung instruksi yang akan sedang dilaksanakan. Dan register untuk status register berbentuk tipe 1 ya. Buku register disebut PSW atau status board. PSW berisi kode proses gambar informasi terkait ini slide. Ini flag ini mencatat tanda yang disebut operasi sebelumnya. Jadi dia ambil tanda dari sebelumnya dan zero flag ini mencatat apakah operasi sebelumnya masih kira 0. Dia lihat lagi di yang belakang apa hasilnya 0. Carry flag ini mencatat apakah dia sekarang carry kondisi di mana operasi untuk dimulai karya telah menghasilkan bawaan yang tidak dapat ditampung oleh register akumulator. Equal flag ini mencatat apakah operasi menghasilkan kondisi sama dengan. Kemudian untuk enable disable efektif catat apakah itu sudah dapat diaktifkan atau tidak secara supervisor.
adalah flag mencatat mode instruksi dilaksanakan yakni mode supervisor atau bukan. Pada mode supervisor maka seluruh instruksi dapat dilaksanakan sedang bentuk mode bukan mode supervisor, maka baru instruksi kritis tidak dapat diaktifkan. Ini contoh hasil register, contohnya adalah bentuk 2 byte. Ini ada LSI B 12345, LSI D 5786, MF, AC, dan segala macamnya. ADD, LXD diopsi itu masukkan nilai dari 12.000 pemasangan register P, data LXD juga ke register DE, BC, ada satu masukkan nilai register P, BC, masukkan nilai register PDE, pindahkan nilai register C ke register A, jumlahkan nilai register A dengan register E, pindahkan nilai register A ke register E, dan seterusnya akan sama dengan 3 hingga 5. Contoh di atas kita lihat bahwa hasil penambahan sementara register A di bidang register D dan D hasil penambahan depo senjata dapat nilai dilihat dari nilai register D dan D, jadi hasilnya ada di D dan D. Terpikir jika yang terkait data lebih dari 2 byte, mungkin lebih banyak lagi. Kemudian modul input output adalah suatu komponen dari suatu sistem komputer yang bertanggung jawab akan mengontrol sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dan pertukaran data atau perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan prinsip CPU. Fungsi dalam dialog sebagai untuk modul input itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni kontrol dan pengaturan, komunikasi CPU, operasi perangkat eksternal, buffer data, dan deteksi kesalahan. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input mengikuti proses berikut command decoding, yakni modul input output menerima perintah-perintah dan CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya sebuah modul input output tulis dalam bentuk perintah read sektor, scan code, jadi format disk. Ini ada di sini format disk ya, ada dalam misalkan mungkin habis misalkan ya apa dan detektor ya. Mendata sesuai dengan modul input melalui bahasa data atau status reporting, yakni laporan kondisi status modul input itu maupun perangkat perintah outputnya berupa status kondisi atau ready, juga status macam-macam kondisi kesalahan atau error. Dan ada condition bahwa peralatan atau komponen musuh komputer dapat dihubungi atau dibangun kita harus memiliki alamat dan link. Begitu pula pada perangkat terminal sejenis dan modul input output harus mengetahui alamat terminal dan kontrolnya. Pada sisi modul input output ke perangkat terminal juga dapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Ada modul block oriented device. Di sini maksudnya peralatan ini menyimpan informasi sebagai blok-blok berputar. Memiliki ciri utama adalah memungkinkan membaca pembentukan blok secara independen dengan cara direct access. Suatu peralatan antara lain disk, optical disk, tape, dan sebagainya. Tape itu biasanya buat backup ya. Ada maksudnya tape itu buat server backup ya, ada lama. Kalau untuk melakukan backup sama melakukan restore itu lama, jadi beda dari sendiri. Berarti apa ya? Dia pakai SSD lebih pakai SSD. Kalau enggak nembak masuk ke cloud juga kalau kita jelek lama aja kemana. Iya. Malah orang ini ada stream oriented device. Peralatan ini mengatakan atau dari mana kayak sekarang kita misalnya beli pinjaman Amazon, oke guys, koneksi pakai punya kampus. Saya udah cerita lagi ya. Rekor. Cukup. Cantakan kalau terima aliran kartu kalau belum dari satu blok. Coba peralatan lain, terminal lain, printer, interface jaringan dan lain-lain. Ini masuk dalam karakteristik oriented device. Mulai terkoneksi atau komponen bus. Bus yaitu salah satu hubungan yang menghubungkan satu komponen dan komponen lainnya. Soal hubungan ini berupa garis-garis terletak pada PCB motherboard. PCB doang, PCB. Yang mainboard ya, apanya adalah colok-colok. Lalu saluran-saluran inilah data informasi dari substitusi yang diberikan pada komputer atau perintah dari komponen. Pengalaman pertama saya megang PCB itu waktu SMP, ada pelajaran elektronik, bikin dapur, bikin radio. Saya pas lagi bikin radio, lem duduk, terus gimana? Turun doang kan? Nah biasanya rusak, hancur lebih lagi. Jika ada teknologi, ada edis bus, ada bus, data bus, ini ada komponen-komponennya yang dimintai. Kemudian ada interkoneksi antar komponen, disebut bus tadi ada dua macam, ada bus mengirim alamat aksi memori atau akan ditulis dibaca jumlah aksi memori yang di alamat disebut itu oleh jumlah jalur alamat. SPU memiliki jalur alamat maka bisa langsung mengamati 2N lokasi memori. Karena data bus
Bidirectional berarti adalah baca dan kirim. Jadi kirim dua hal ya. Baca dan kirim. Kalau memori atau port. Bus data berhubungan dengan transfer atau membaca data dari memori ke peralatan. Kontrol bus yang dimaksud dengan kirim sinyal untuk memerintahkan memori atau port untuk output. Nah ini ada beberapa komponennya. Ada CPU, value, memori, dan output. Nah, ada gambaran busnya. Kalau secara realnya gambaran seperti ini ada habis kan. Habis masuk kayak gini ya. Switch. Ada memori di mainboard kan. Lalu bisa lihat kan memori 12 memori. Nah, DP itu apa? Grafik ya. Jadi Tidak. Masuk ke sini isi iBus. Atau mekanisme bacanya itu membaca data selepas memori CPU mengirim alamat memori yang didapati melalui bus alamat. Kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read menggunakan perangkat memori untuk mengeluarkan data pada bus tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Kemudian bus dan sistem koneksi. Bus adalah sarana pengangkut saluran dapat di dalam sebuah microprosesor yang menggunakan ekosistem dengan dunia luar. Kalau saluran bus ini pusat mampu menerima data atau mengirim data hasil pengolahannya keluar sebagai pusat dan mampu untuk menggabungkan peralatan berikutnya. Pada setiap microprosesor, CPU selalu dapat di sistem bus. Ini tadi ada data bus, dan kontrol bus. Data bus sebagai sarana mampu CPU dan komponen tadi oleh data bus menyatakan banyak data pada CPU atau jumlah data produksi mampu diambil satu database biasanya digunakan sebagai taksonomi dari prosesor yang sementara. Sedangkan bus sebagai sarana alamat dari prosesor komponen pendukungnya. Di mana setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer mempunyai alamat yang unik. Biar nggak sama kan, dan nggak ada beberapa collision atau tabrakan data ya. Jadi buatnya unik. Jumlah dari bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh prosesor yang bersangkutan. Dengan total bus ada sarana pembawa sinyal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung di dalam sambungan komunikasi antara bagian pada sistem tersebut. Total signal digunakan pada sistem komputer dan memory write, memory read, input output write, input read, transfer ACK, bus request, bus grade, interrupt request, interrupt ACK, dan reset dan clock. Nah, di sini ada prosedur. Sebuah komputer terdiri dari sejumlah komponen dasar seperti CPU, memori, dan input dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan penggunaan dasar dan saling berhubungan berbagai modul itu adalah dasar interkoneksi. Di sini terdapat 3 jenis transfer data, CPU ya, memori, CPU ke output, memori. Jadi dalam kali ya. Selanjutnya 3 jenis interkoneksi dalam komputer ada CPU interconnection, ada memori interconnection, dan input output interconnection. Ini adalah apa cara visual CPU interconnection seperti ini. CPU yang data sinyal, kemudian bit kontrol data, dan kemudian connectionnya sudah memori yang kontrol, ada write read, alamatnya, datanya, kemudian menjadi sebuah data. CPU interconnection, interconnection yang sudah write read, alamat, apa ini? Internal ya. Kalau itu buffer, internal eksternal. Kemudian antara sektor bus sistem dalam komputer ada CPU, memori tinggal, output, kalau bus, ada bus dan data bus. Oke, sini kelemahannya jika banyak terdapat perangkat input outputnya di sistem memori yang dibuat ke GPU, bus data akan dapat memberikan peneliti ada sistem keseluruhan karena inputnya propagation delay, kemudian bottleneck. Nah, untuk gimana sih cara mengatasi dua masalah ini? Yang ditimbulkan adanya penambahan ini apa peralatan input output. Caranya ada dua jenis teknologi bus system. National bus, high-speed bus, dan AC bus dan PCI bus. National bus sifatnya peripheral high-speed network SKC geografik dengan peripheral low-speed expression bus sama sehingga bus tidak berubah. Perubahan bus itu sangat berat sehingga kinerja lambat. National bus ini merupakan sistem bus tunggal sistem yang boleh terkoneksi sebagai EPC. Ini adalah expression bus. Sistem bus di dalamnya ada local bus, personal dan gauge, local input, control, memory, dan di sebelah sistem bus ada network, SCSI, expression bus interface, modem, dan serial. Kalau sekarang tidak ada modem ya, komputer tidak ada modem ya.
High-speed gas, sifat-sifat high-speed gas yaitu bus kecepatan tinggi koneksi peripheral untuk video, grafik, network. Expansion gas yaitu bus kecepatan rendah koneksi peripheral misalnya seperti modem, fax, serial. Perubahan sistem bus jadi didirikan, sinyal yang terjadi jadi lebih cepat. High-speed gas merupakan jenis bus ganda terlalu bus atau PCI bus. Ada gambarannya high-speed bus, karena atasnya ada expansion busnya, kasih grafik video lalu. Kemudian elemen pada sistem perancangan bus, jenis bus dedicated, di mana sifat data bus dan jenis bus memiliki jalur terpisah, rancangan lebih mahal, dan kecepatan transfer data memiliki multiplex, kan? Sifatnya yakni jalur data dan adres dijadikan satu. Rancangan lebih murah, kecepatan transfer data lebih lambat. Dan metode aplikasi dan personalisasi atau terdistribusi. Timing, synchronize, asynchronous, bebas, bus, address, data, tipe data transfer, wide, read, modify, wide, data override, block. Kemudian bus PCI dari dalam component connection keluarkan kualitas sebagai public domain dengan bit atau tempat bit berapa lewat jalur. Dan jalur bus PCI optional untuk line, cache support, tempat bit bus extension, additional to dua line, time multiplex dua line, enable device to be used untuk tempat bit transfer. Silakan timing, synchronize, asynchronous, lebar bus, data, tipe data, wide, read, modify, wide, data write, block. Akhirnya timing diagram seleksi pada bus bisa. Jadi ketika memproses itu ada timing yang perlu diisikan. Ini adalah visualisasinya. Elemen sangat jelas. Ya. Ada pertanyaan? Banyak ini tetap banyak itu kayak kan bisa terapkan nggak tahu sumber-sumber yang dari kan kayak sendiri, tapi ternyata banyak banget. Banyak ya. Port-portnya gitu. Kemarin ya, gitulah. Mau arsitek, namanya arsitek ya. Saya ini waktu awal belajar ini arsitek saya ini kayak orang arsitek gambar gitu. Nyatanya detail juga jadi mengadaptasi daripada sebuah komputer itu apa aja, sesuatu dari apa aja gitu. Udah satu kayak gitu aja, udah sekian banyak Iya. Prosesnya beda-beda. Ada pertanyaan mas? Belum. Oh, ada. Oke, terima kasih untuk kali juga jadi bisa melihat bahwa penambahan pengetahuan kita semua ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya harus dari kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.